Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada jamaah pengajian Masjid Jami Al-Hidayah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah, yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan juga taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Mungkin pada malam ini di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita dapat bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yang namanya ibadah menuntut ilmu atau ibadah ngaji. Sebab sebagian daripada ibadah yaitu ibadah ngaji. Bahkan ibadah ngaji ini pahalanya lebih besar daripada pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sebab tidak ada syafaat di hari kiamat kecuali syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya wal mursalin bisa nyafaati umatnya setelah dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umatnya
bisa nyafatin setelah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mudah-mudahan salawat beserta salam ini Allah sampaikan kepada keluarganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, umumnya muslimin wal muslimat, khususnya kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah pengajian yang saya sampaikan ini pada malam ini, mungkin setelah kita libur menjelang Ramadan, maka pada malam ini mungkin kalau pengajian udah berjalan terus ya, tapi mungkin sayanya ya. Nah, pada malam ini saya baru bisa mulai misi, mudah-mudahan selanjutnya ya, kita semua bisa melakukan ini. Yang akan saya bahas ini yaitu tentang masalah ilmu fikih. Di sini dijelaskan wa yu'maru, diperintahkan, lusiban, orang yang mempunyai siban ini, kalau bahasa Jawa itu bocah ya, siban. Kalau saya ini anak-anak. Zakaro, apakah anak-anak itu laki-laki, unsa, atau perempuan? Jadi sama anak-anak itu baik laki-laki maupun perempuan, ini ada kewajiban ala abawai kepada bapak ibunya untuk memerintahkan kepada anak-anaknya. Tapi di sini mumayizun, yang sudah tamyiz. Yang dimaksud tamyiz bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastaji wa daud. Bisa makan sendiri, nggak perlu disuapin. Bisa minum sendiri. Juga kalau dia buang air besar bisa sasuki sendiri ya. Itu namanya tamyiz. Nah, tafsirnya tadi baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah tamyiz ini harus ada perintah. Ayyajibu, tegasnya wajib, ala kulin, atas tiap-tiap min abawai, dari bapak ibunya anak tadi. Wa in ala, ke atas kakeknya, neneknya. Selanjutnya sumalwasi, orang yang diwasiatkan. Diwajibkan apa? Orang tua ini, bapak dan ibu, kakek dan nenek, ayyamurahu biya ay sholat. Orang tua diwajibkan memerintahkan sholat kepada anaknya yang sudah tamyiz. Walau qadhaan, senajan sholatnya sholat qadha. Caranya dijamin syurutiyah dan harus pakai persyaratan-persyaratan
sab'in ba'da sab'in minasinin, karena anaknya sudah umur 7 tahun. Kalau orang tua punya anak baik laki-laki maupun perempuan umurnya sudah 7 tahun, berarti 7 jalan 8. Mulainya dari situ, dari umur 7 tahun jalan 8. Si orang tua ini wajib memerintahkan sholat kepada anaknya. Kalau anak kitanya yang belum balik, belum wajib sholat. Jadi orang yang belum balik itu senajan punya akal, nggak sholat nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua masa bodoh, nggak mau memerintahkan sholat kepada anaknya, lalu anaknya tidak melaksanakan sholat, anaknya tidak dosa, yang dosa orang tuanya. Gitu. Saya misalnya nih, saya punya anak udah umur 7 tahun. Begitu ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya diam aja masa bodoh. Masih anak-anak ini kata saya. Lalu anak saya kata sholat, nggak dosa anak saya, karena dia belum ada perintah sholat dari Allah, karena belum balik. Tapi dengan adanya ini kan anak tidak sholat karena tidak ada perintah dari saya sebagai bapaknya, maka saya dosa. Jadi orang tua gara-gara anaknya tidak melaksanakan sholat yang belum wajib sholat karena tidak ada perintah dari orang tua, maka orang tua ini dosa. Karena wajib, ini wajibnya bukan wajib di sini wajib tidak syar'i, wajib menurut agama. Yang taibnya itu wa yusabu pa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yang mengerjakan akan ada pahalanya, yang meninggalkan ada sisaannya. Jadi kalau kita memerintahkan sholat kepada anak kita, lalu anak kita sholat, kita dapat pahala. Sebab pahala ibadah anak kita nggak bakal anak kita. Kenapa? Karena belum balik. Jadi orang yang belum balik itu ibadah pahalanya nggak dapat. Kalau dia melakukan maksiat, nggak dapat dosa juga. Lalu siapa yang dapat pahala? Bapak dan ibunya kalau dia ibadah. Kalau dia maksiat, siapa yang dapat dosa? Bapak ibunya juga. Misalnya nih, kita punya anak baca Al-Quran, kan ibadah tuh, yang belum balik ini ya, anak kita belum balik, dia baca Al-Quran, kan ada pahalanya. Bakal sampai itu pahalanya, bukan bakal anak kita sebagai orang tuanya. Jadi pahalanya untuk kita, karena belum ketaklif, gitu ya. Jadi kolam itu tidak akan menulis pahala seseorang yang belum ketaklif. Nah kalau kebetulan kita punya anak yang belum balik, dia melakukan maksiat, dia dapat dosa? Agak. Lalu ini amal buruknya untuk siapa? Untuk bapaknya. Itu. Nah ini kenapa? Karena anak kita tahu, anak itu apa? Amanah dari Allah. Yang namanya amanah kan harus ditasarukan atau diarahkan kepada yang benar. Ya. Enggak bedanya anggota badan kita nih. Kan ini adalah nikmat dari Allah, amanah dari Allah. Kalau dipakai ibadah, anggota badan kita ini, nah berarti kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat dari Allah. Tapi kalau anggota badan kita ini dipakai maksiat, ini kita termasuk orang
yang mengkufuri nikmat dari Allah. Wa imma yazaqobla, bagaimana kalau seandainya kita punya anak umur 5 tahun sudah pintar, makan sendiri, minum sendiri, kalau dia buang air besar, cabok sendiri, belum ada kewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anak tadi. Jadi kalau kita punya anak baru umur 5 tahun, baru 6 tahun, jalan 7, kita enggak merintah sholat, enggak apa-apa, enggak dosa. Jelas anak kita mama belum balik ya, enggak dosa. Kita misalnya anak 5 tahun enggak kita bawa ke masjid, nah, enggak diajar sholat, enggak diajarkan apa-apa, itu enggak apa-apa. Jadi batasnya itu batas awal. Batas awal kewajiban orang tua memerintahkan sholat kepada anaknya setelah umur 7 tahun. Lalu bagaimana di sini? Wayang bagi masih gotil amri atadidu. Wajib memerintahkan sholat kepada anak ini harus disertai dengan menakut-nakutkan. Jadi jangan begini doang, ayo sholat. Udah segitu dah, itu tak cukup. Jadi harus ada ancaman dari orang tua itu. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat, tidak akan saya kasih uang jajan. Anak kecil mah nggak dikasih uang jajan, dia udah takut itu. Ya nggak, coba misalnya ya pengalaman saya sendiri waktu masih anak-anak, kalau kata orang tua kalau nggak ngaji besok sekolahnya mau dikasih duit, kan itu udah takut. Memang kita perlu jajan. Nah kemudian biar bagaimanapun saya akan ngaji. Tujuannya apa? Supaya besok pagi-pagi dikasih uang jajan. Nah jadi kita bukan hanya memerintahkan sholat saja kepada anak kita, harus disertai dengan ancaman yang menakutkan kepada anak kita. Kira-kiranya tuh anak kecil kalau kita ancam nggak dikasih duit, dia takut enggak? Takut. Nah di sini. Nah ya. Selanjutnya wayudrobu, harus dipukul itu anak. Tapi dorban goyrok mubaliin, mukulnya yang tidak membahayakan. Bagaimana? Wujuban, wajib mukulnya. Mimal dukiro, yaitu si bapak, si ibu, kakek, nenek. Kenapa anaknya ini harus dipukul? Kenapa cucunya harus dipukul? Alaiya alatarkia, karena anaknya meninggalkan sholat. Misalnya nih kita kan berangkat nih ke masjid, rata-rata kan jamaah malam 7 mah udah bisa mengalahkan setan untuk ke masjid. Amin. Rata-rata sholatnya pada kemana? Oh Ustaz Dayat mah dia mah artinya selalu nempel terus di masjid. Sebab ke masjid ini, coba dah ya, misalnya nih saya tanya, ada nggak warga sini yang rumahnya dekat masjid melakukan kegiatan jauh dari masjid, seperti kerja misalnya? Rata-rata kita kerja ya, baik di mana. Nah, kita itu rumah kita dekat masjid, tempat kerja kita jauh. Ustazah di mana tempat kerjanya? Cengkareng. Emang ada kita Cengkareng dari rumah? Setiap waktu pasti berangkat enggak? Berangkat. Pas ada di rumah, belum tentu begitu ada panggilan sholat Allahu Akbar,
datang ke masjid. Setiap ada panggilan sholat, datang ke masjid kalau ada di rumah. Datang ke Cengkareng, Pak. Nah, berarti berangkat mana tuh ke masjid sama ke Cengkareng? Ke masjid. Itu masjid tuh, ya. Misalnya kita kalau lagi ada tempat kerjaan, ya ini lagi ada di rumah. Luhur kita ada di rumah, dulunya kemana tuh? Sholatnya di masjid. Asar kita lagi ada di rumah, dulunya gimana tuh? Di masjid. Tapi kadang-kala nih ada orang yang seneng sama naik ke gunung. Apalagi gunungnya pendek, gunung tinggi. Dia sanggup itu naik ke atas gunung. Belum tentu dia sanggup dari rumah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kalau lagi ada di rumah, berarti ke gunung, naik gunung sama ke masjid, berangkat mana itu? Berangkat masjid. Kok kenapa berangkat ke masjid daripada naik gunung? Jawabnya, karena kalau mau ke masjid, ini ada yang ngeganggu. Setan. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kadang-kala yang ngeganggu kita ini jin. Ini jinnya bukan jin Islam ya. Wanas kadang-kala manusia. Itu. Jadi kalau seandainya kita ini ke masjid udah enteng, setiap ada azan kita lagi di rumah berangkat ke masjid, berarti kita ini sudah bisa mengalahkan itu. Ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya bani Adam, wahai bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan ngikutin setan. Di situ memang Allah ta'budu, kamu jangan menyembah setan. Apa sebabnya? Inna syaitana, sesungguhnya setan lil insani terhadap manusia aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, jadi kalau ada panggilan sholat di masjid, kita padahal ada di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak datang ke masjid, berarti kita ini ikut sama siapa tuh? Setan. Tapi kita nggak merasakan ya. Kata setan tapi nggak mau godanya. Nggak apa-apa, sholat nggak di masjid juga. Yang penting kamu sholat, udah sholat di rumah. Akhirnya kita sholatnya di rumah. Padahal kita tahu nggak utamaan mana bagi laki-laki sholat di rumah sama di masjid? Di masjid. Tapi kadang-kala kita sholat di mana? Di rumah. Siapa ini yang nyuruh di rumah? Setan. Cuman kita belum sadar. Ya. Seperti pengajian. Pengajian ini adalah yang merupakan ibadah. Kalau kita ngaji, berarti kita udah ngelawan setan. Kalau kita biasa ngaji terus prek, itu sebetulnya dengan kita belum sadar. Jadi maaf ya, saya boleh cerita ya. Ini saya cerita. Saya berangkat umroh itu mulai dari tahun 2011 ya. Sampai kemarin saya di umroh. Selama saya melaksanakan ibadah umroh, saya belum pernah ketemu sama jin, baru yang kemarin. Ini saya ceritain maaf ya. Jadi begini awalnya. Saya setelah melaksanakan isya, saya pulang karena memang bakal ada tamu menemuin saya. Kata tamu itu ngobrol sama saya, Pak Kiai,
Jam berapa di rumah? Ya saya nanti setelah sholat isya saya langsung pulang ke hotel. Ya saya mau ketemu Pak Kiai. Iya, langsung saya dari masjid pulang. Pas jam 9 datang itu tamu saya ngambil Pak Kiai, saya sudah di lobi hotel nih. Oh iya, saya akan turun ke lobi. Lalu ketemu sama teman saya itu, Kiai Badri, orang Melimping, anak mungkin di sana. Akhirnya ngobrol sampai setengah 10. Kata teman saya, udah malam lah, atau Kiai mau istirahat, mau tenang aja nggak apa-apa. Akhirnya pulang. Kebetulan saya udah ada rencana mau berangkat, mau umroh. Ya, mikotnya kata Naim. Jamaah saya ajakin, enggak lah besok yang mau umroh ini kan. Lagi besok kita kan umroh, ya besok kita mau melaksanakan umroh ke Hudaybiyah. Saya besok aja lah. Jadi jamaah saya kan gak banyak, cuma 7 orang. Jadi jamaah lain makin banyak ya, tapi saya ngajak yang jamaah saya aja. Enggak ada yang berangkat. Lalu saya berangkat sama istri saya. Saya berangkat berdua. Cuman ada tuh orang travel. Pakai mau kemana? Malam-malam itu udah pakai pakaian ihram. Iya, saya buka Naim. Oh, sama siapa? Biasa, punya anak-anak. Oh, Pak Kiai sekarang di Mekah masih kayak zaman dulu. Maksudnya apa? Kalau naik taksi, Pak Kiai dulu, baru Umi. Kalau turun, Umi dulu, baru Pak Kiai. Masa sekarang masih begitu? Iya, sekarang masih begitu. Oh ya udah. Jadi sekarang juga di Mekah masih begitu. Kalau kita berdua di taksi, lalu kita turunnya, naiknya belakangan, istri kita duluan, itu dibawa kabur. Makanya hati-hati nanti kalau berdua doang gitu ya. Kalau seandainya kita umroh atau haji. Kalau seandainya turun, istri kita dulu turun, istri kita belum, itu takut dibawa kabur. Oh iya, akhirnya saya langsung berangkat. Begitu berangkat kata Naim, langsung saya biasa ya niat umroh, langsung saya balik lagi ke Mekah, ke Haram, langsung saya tawaf, sa'i, selesai jam 2 malam, hampir setengah 3. Subuh di sana itu setengah 6-an. Nah kemudian saya pulang. Begitu pulang ke hotel, saya nganterin istri saya ke kamarnya. Kan di sana walaupun sama istri, karena memang udah bareng ya, nggak nyewa kamar berdua gitu. Jadi masing-masing. Nah setelah itu saya turun lagi ke bawah. Walaupun malam bisa kadang ketemu dengan seseorang. Kata dia tahu Indonesia. Iya, saya Indonesia. Ini dari Indonesia. Saya bukan. Saya dari sini. Oh, orang Arabnya. Orang Arab kayak begini kata gitu ya. Saya ini bukan orang. Habis siapa? Saya ini jin katanya. Oh, jin. Ini kata yang benar. Apa maunya orang itu ya? Tapi ngomongnya pakai bahasa kita. Jin pinter ya. Jin makan juga bisa bahasa kita. Bukan bahasa Arab itu. Oh, gitu gini. Nah, saya ini yang ada di surat An-Nas kata dia. Coba baca. Bisa nggak surat An-Nas? Bisalah kata saya baca. Saya baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu saya. Minal jin kata dia. Oh, ini jin. Lalu kata saya, apa kerjaannya di situ? Kerjaan saya begini, orang yang mau ke masjid nggak jadi, itu saya punya kerjaan. Orang yang udah niat mau sodako nggak jadi sodakonya, itu kerjaan saya. Orang yang niat mau ngaji nggak jadi ngajinya, itu kerjaan saya. Kok jahat bener kan saya itu ya? Ya memang itu saya. Saya nggak senang manusia masuk surga. Kalau dia ke masjid, dia masuk surga. Kalau dia sholat, dia masuk surga. Kalau dia sedekah, dia masuk surga. Saya kan demen. Saya demennya dia jadi teman saya nanti di neraka. Langsung saya punya pikiran, kalau saya dibawa masjid bahaya ya. Ya udahlah, saya kalau langsung. Ya udah saya mau ini Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya masuk.
Itu saya diri sendirian, saya takut ada dia lagi aja itu. Jangan-jangan si botak kemari lagi kata saya. Nah, langsung saya baca ayat kursi terus takut sama jin itu. Akhirnya sampai ke bawah itu. Dia ke bawah keganggu gitu ya. Lagi tidur kaget gitu. Kata keponakan saya, kenapa mandi kaget terus? Mimpi padahal mah kaget itu tuh. Kalau ingat itu sampai sekarang pun. Nah itu. Jadi setan itu kerjaannya mengganggu kita. Itu langsung ngobrol. Dia sengaja, misalnya sengaja mengganggu kita tahu kan ya. Inna syaitana insani adu mubin. Jelas memang setan itu musuh manusia. Dia nggak senang kalau manusia kayak kita. Ini setannya lagi gengkel sama kita. Kita lagi ada di masjid banding ngaji, gengkel itu setan. Tapi misalnya kita udah niat mau melakukan kebaikan, ya saya sendiri suka ngalamin lah gitu ya. Misalnya nih ke masjid ngantongin duit 50-an ribu dua. Ini yang 50 untuk sedekah jariah pahalanya dari pihak mertua, yang 50 sedekah jariah pahalanya untuk dari keluarga saya. Kan begitu. Pas masuk ke masjid, ini dua-duanya apa satu yang kita masukin? Apakah dua-duanya ini gitu ya? Apakah hanya 50 yang 50-nya kan beli makanan di jalan mau ke rumah pulang apa bagaimana? Nah itu siapa itu urusannya tuh? Saya itu yang ngaganggu ke hati kita. Udah niat 100.000. Nah kalau seandainya langsung udah masukin 50 aja lah. Yang 50 mangga kata setan, alhamdulillah kagodanya Allah. Nah ini itulah pekerjaannya jin kafir, setan atau iblis. Nah itu seperti kita masa bodoh terhadap anak kita kan wajib tadi. Kita sebagai orang tua diwajibkan memerintahkan sholat kepada anak kita yang sudah umur 7 tahun. Akhirnya kemudian bodoh masih anak-anak ini kata kita, siapa nih yang bisa mengganggu begitu? Padahal kita udah tahu. Kita tahu bahwa kita ini wajib memerintahkan. Kemudian kita tidak melakukannya. Masa bodoh. Nah ini hasil tuh. Setan anggota kita. Kata setan, alhamdulillah enggak mereka sholat sama anaknya. Tuh. Nah ini itulah pekerjaannya setan. Berdasarkan hadis Rasul, di mana li muslim ya, kalau udah umur 10 tahun di sini. Jadi kalau kita punya anak di mana dia umurnya sudah 10 tahun, di mana dia meninggalkan sholat, nah ini wajib kita sebagai orang tua untuk memukulinya. Tapi jangan yang berbahaya, jangan sampai hancur, apalagi hancur matkulanya. Jangan sampai nyengsol, kira-kiranya apa tuh di gebuknya, di sabetnya. Cukuplah sama lidi ya. Kayak guru-guru ngaji zaman dulu. Kan kalau guru ngaji zaman dulu itu kalau wayang ngajarin ngaji udah siap kain kan. Kalau seandainya 3 kali gak ketemu, zaman saya ngaji di daerah saya begini, ngaji zaman saya kecil. Alif sa'abah, seba'abah. Di sana begitu ya waktu yang saya. Nah ini kalau sama guru alif sa'abah, seba'abah belum bisa 3 kali. Disambut saya punya guru itu galak. Gitu. Nah tapi nggak berbahaya nyabetnya. Nah seperti itu. Jadi kita galak boleh sama anak kalau memang ada masalah tadi. Bagaimana kalau seandainya kita punya anak, kita disuruh beli rokok misalnya, anak kita ini kagak mau, digebuk sama kita, benar nggak nih orang tua? Benar nggak nih orang tua? Nggak benar ini orang tua. Kudunya yang harus beli rokok siapa? Orang tua yang udah balik punya akal. Anak yang belum balik enggak sah belanjanya. Nah, kalau seandainya ada orang tua memerintahkan kepada
ini orang tua. Gitu ya. Jadi kalau ada perintah mukul juga kalau tidak mau melakukan yang wajib. Kalau bukan itu nggak boleh anak itu kita pukul. Ya, jangan tuh. Nah, itu ya. Di sini berdasarkan hadis Rasul, muru sobia bisolati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyara sinin fadribuhu 'alaiha. Nabi memerintahkan kepada kita sebagai orang tua, muru kamu wahai orang tua, bapak dan ibu, kamu kakek dan nenek harus memerintahkan anak kamu apabila anak kamu ini sudah umurnya 7 tahun. Memerintahkan apa? Bisolati, memerintahkan sholat. Apabila anak kamu sudah umur 10 tahun, di mana dia meninggalkan sholat, kamu pukul. Ini Nabi yang memerintahkan. Tuh ya, sedangkan orang yang bahagia itu yang mana? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan azima. Siapa orang yuti'illah yang taat kepada Allah, berarti nurut kepada Allah. Wa yuti rasul dan nurut kepada Rasul, faqad faz, jelas orang ini bakal bahagia. Bahkan fawzan azima, bahagianya yang sebesar-besarnya bahagia. Nah, kalau seandainya kita punya anak umur 7 tahun, lalu kita perintahkan sholat, nah ini berarti kita namanya orang yang taat kepada Rasul. Jadi kalau seandainya apa yang diperintahkan oleh Rasul nggak kita ikutin, berarti kita orang yang tidak taat kepada Rasul. Kalau tidak taat kepada Rasul, ya jelas kita termasuk orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau orang yang sudah tidak taat lagi kepada Allah, jelas orang ini bukan bakal bahagia, bakal celaka. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, mungkin saya cukupkan pengajian. Saya simpulkan, orang tua baik yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila punya anaknya sudah umur 7 tahun, jalan 8 tahun dan dia sudah tamis, maka orang tua tersebut diwajibkan untuk memerintahkan sholat. Kalau dia punya anak sudah umur 10 tahun, dia meninggalkan sholat, ini orang tua diwajibkan untuk memukul anaknya. Tapi ingat, jangan yang membahayakan. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga supaya nurut apa yang kita arahkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada yang mau ditanyakan seputar topik ataupun di luar topik, mangga untuk mic-nya digeser. Atur nuhun Allah atas hasanah ilmu-ilmunya. Hari ini malam ini kita belajar tentang parenting, bagaimana anak-anak kita menjalankan kewajibannya secara Islami. Jemaah yang mau bertanya tentang seputar topik ataupun di luar topik, silakan mic-nya digeser. Silakan untuk dihabiskan air minumnya, nanti diisi ulang oleh oleh-oleh dari Abah Yai, air suci dari Mekah. Lalu dibawa pulang ke rumah, dibagikan ke anak istrinya semoga menjadi obat hati dan lahirnya, sehingga anak-anak kita, istri-istri kita menjadi penurut seperti apa yang Abah bilang tadi. Maka yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau nanya nih, anak itu tanggung jawab orang tua ya. Nah, kalau seandainya
Misalnya orang tua lagi kerja, anak dititipin sama kakek atau neneknya. Terus anak itu umur 7 tahun. Nah, kira-kira kalau anak itu nggak diberikan sholat, yang dosa itu neneknya, kakeknya, atau orang tuanya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya anak dititipkan kepada kakek dan neneknya, sengaja orang tuanya masih hidup, kalau kakek dan neneknya menerima, berarti kakek dan nenek di samping jadi kakeknya, di samping jadi neneknya, wal wasi, beliau termasuk orang yang menerima wasiatan cucunya itu. Jadi siapa yang kewajiban yang tadi dipindah kepada kakek dan neneknya? Yang dosa siapa? Kakek dan neneknya. Karena sudah dititipkan. Enggak bedanya begini, kita punya anak umur 7 tahun, kita titipkan ke guru ngaji. Nah itu nanti siapa yang bertanggung jawab? Guru ngajinya. Itu. Apalagi kalau kayak ditaruh di pesantren, ditaruhnya di pesantren. Nah itu yang kewajiban untuk mendidik, memerintahkan sholat, segala apapun siapa? Itu gurunya. Makanya kalau seandainya anak kita pandang, laporan anak kita saya digebuk sama guru, jangan jengkel. Orang memang dia kalau nggak begitu dia dosa. Iya. Itu. Kalau anak-anak kita dititipkan pembantu kita, apakah kewajiban itu beralih kepada pembantu kita, ART kita? Kalau pembantu kita yang menerima itu sama. Jadi di sana sumal wasi, orang yang diwasiatkan. Asalkan nitipnya semua, jangan cuma nyuruh makan, nyuruh minum aja. Nih, anak saya titipkan kepada kamu, semuanya saya serahkan kepada kamu. Berarti di sini ada kalau bujang kita iya saya sanggup ngurus anak majikan, misalnya anak juragan atau anak bapak, itu beliau lah yang bertanggung jawab. Cukup jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mic-nya digeser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau menanyakan, seumpamanya seorang orang tua sudah menyuruh anaknya untuk sholat dan ngaji namanya. Kebetulan anak ini mungkin lebih cerdas gitu ya. Jadi di kenyataannya anak ini malah main gitu, namanya tidak ngaji gitu. Tapi kita tahu dia berangkat, tahu dia ke masjidnya, tapi di kenyataannya malah main. Nah itu apakah kita menerima dosa dari anak tersebut atau tidak? Kalau seandainya memang anak kita ini sudah ada perintah dari kita, nah misalnya seperti ngaji atau sholat, kita lihat dia jelas itu berangkat ke masjid. Nah tahu-tahu bisa kita udah jelas ya enggak, udah bawa kain misalnya kan ya, atau udah bawa peci, dia mau ke masjid, ternyata bukan ke masjid. Seandainya kitanya kagak tahu, ini kita nggak dosa karena kita sudah memerintahkan. Tapi kita tahu anak kita ini bukan berangkat ke masjid, nggak ditegur. Ya saya sudah perintah ini biarlah itu mah, nah itu mah tetap harus ada. Kenapa tadi nggak berangkat ke masjid? Nah, awas, kan tadi ada tahdid ya, awas kalau begitu lagi kamu, nanti akan saya misalnya diapain gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu mah bahwa anak kita itu mengkon ke tempat yang lain, nggak apa-apa, kan kita hanya memerintahkan tadi udah. So, ya anak kita ke sholat kan nggak dosa, kita memerintahkannya udah, dan bisa jelas kita yakin anak kita itu ke masjid, anak kita itu berangkat ke tempat pengajian, kita yakin karena memang bawa Qurannya,
juga memang pakai pakaiannya juga ke tempat pengajian, kalau ya sholat memang pakaiannya dia pakaian sholat, ternyata bukan, tapi kita nggak tahu tuh kesono kesininya, kita mah tahunya ke masjid, tempat pengajian, itu nggak dosa. Jadi mekol ya Abi. Iya. Itu adalah kopian dari abinya di masa kecil dulu sering mekol kemana-mana kalau ngaji ya. Jadi anak-anaknya sekarang pada nurut begitu ya. Biasanya begitu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Satu pertanyaan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Kiai, mungkin dua topik ya. Kita kan di bulan Ramadan membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, apakah fadilahnya keutamaan dari doa tersebut sama kalau misalkan kita membaca itu di bulan Ramadan? Lalu apa sih yang membedakan antara kalimat afu, ghafar, dan kalau misalkan kita ada bacaan kayak Allah la ilaha illa subhanahu wa ta'ala, itu apa yang membedakan antara tadi kalimat afu, ghafar, dan indikator nazar pengakuan dari dosa tadi lakukan semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara kalimat afu, ghafar, artinya sama-sama memaafkan. Iya. Seperti innaka afuwun ya. Afu, ghafar itu kan afu maaf juga, memaafkan. Ghafar juga memaafkan. Nah ini kalau menurut ilmu mantik namanya itian bil makna ta'adu bil lafzi, lafaznya beda tapi maknanya sama. Seperti misalnya kayak ada doa Allah seperti Allahumma gfir, ada wa'fu anna waghfir lana. Nah ini padahal wa'fu anna ya Allah ya Rabb maafkanlah kami, waghfir lana ya Allah ya Rabb maafkanlah kami. Ini sama. Isinya itu adalah istighfar juga. Cuman beda lafaz tapi maknanya sama. Kalau masalah fadilah sama ya, itu sama-sama berzikir. Itu coba jelasin. Ini sama aja Pak Kiai. Kalau misalkan kita baca tadi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu karim di Ramadan sama di luar Ramadan berarti sama aja untuk fadilahnya. Di Pembacaan di bulan Ramadan sama di luar Ramadan itu beda. Ya. Kalau di bulan Ramadan karena memang ini dengan keberkahannya bulan Ramadan itu pahalanya itu beda. Kita melaksanakan baca satu ayat di Ramadan itu sama dengan 100 kali ayat. Kalau kita di luar Ramadan satu ayat itu sama hanya 10 ayat pembalasannya. Misalnya ya, kita hatam di bulan Ramadan satu kali itu seperti orang yang menghatamkan 100 kali. Kalau kita hatam Al-Quran satu kali di luar Ramadan itu sama dengan 10 kali. Jadi ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan fadilahnya beda dengan di luar Ramadan. Gitu. Kalau masalah perbedaan fadilah di Ramadan sama di luar Ramadan. Kenapa? Karena ini keberkahan dari bulan Ramadan